Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, sukses, sejahtera, dan berkelimpahan buat kita semuanya. Nah, mungkin yang pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat diberikan nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga kita semuanya bisa berkumpul di sini, kita bisa belajar kembali di tim support Herbal Tama yang luar biasa ini. Nah, mungkin sebelum kita mulai materi, jangan lupa teman-teman colek timnya, ya biar apa, timnya tahu, dan selain Anda tahu, timnya juga tahu tentang apa. Malam hari ini mungkin saya akan bahas sedikit tentang, ya, ranjang yang hangat adalah kunci sehat, ya, dalam hidup. Nah, materi malam hari ini menarik teman-teman. Kenapa? Karena ini yang sering sekali dan banyak ditanyakan oleh teman-teman. Makanya saya bahas, dan di slide berikutnya nanti saya akan memberikan beberapa informasi bagaimana biar kualitas hidup terutama yang berumah tangga itu selalu sehat, ya. Nah, sebelum kita mulai, mungkin teman-teman akan saya sapa dulu, karena ini berbagai kota di seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari mancanegara, teman-teman hadir, dan tentunya ketika nanti teman-teman memahami, semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya, mendapatkan keberkahannya ketika nanti teman-teman terutama mungkin memasarkan produk herbal. Nah, mungkin saya sapa dulu nih dari teman-teman yang sudah hadir. Ada Bu Veronica, ya, Banyumas, terima kasih sudah hadir. Ada Bu Sulis, Lampung. Ada Bu Eli, terima kasih, Lampung juga, ya. Ada Bu Sinta, ada Mas Denny, ya, dari Wonogiri, terima kasih. Ada Bu Khadijah dari Kuningan, ada Pak Sambati dari Tegal, luar biasa. Ada Pak Siswanto, ya, kemarin sempat ketemu dan ngobrol lama di Banyuwangi, terima kasih sudah hadir. Ada Pak Ahmad Wicaksono, terima kasih sudah menonton. Ada Bu Sulis, ya, semangat malam, siap, semangat malam, ya Pak Sis. Ada Bu Supriyati dari Bogor, ada Bu Linda dari Lampung, ada Bu Wina, halo Hongkong, apa kabar Hongkong, ya. Ternyata ada yang nyimak di luar negeri. Ada Bunda Zaki yang luar biasa, Jakarta hadir, terima kasih. Oke, ada Mas No dari Wonogiri, ya, ada Bu Uswa, alhamdulillah, semoga selalu disehatkan buat Bu Uswa dan tim di Temanggung, ya. Ada Bu Heni dari Batam, ada Bu Ela dari Garut, ada Bu Narti dari Wonogiri. Oke, terima kasih sudah colek timnya nih. Oh ya, mungkin teman-teman yang sudah hadir tolong di review, ya, apakah suara saya terdengar dengan jelas dari tempat teman-teman. Jika jelas, komen jelas. Jika belum jelas, komen belum. Oke, jelas, ya. Oke, Bu Ina, halo juga Pak. Alhamdulillah selalu luar biasa. Wah, ketawanya keras banget, ya. Nah, mungkin sambil nunggu teman-teman yang hadir, ya, jangan lupa dicolek. Seandainya tidak bisa hadir malam hari ini,
paling tidak nanti bisa melihat entah mungkin besok pagi atau mungkin siang ya. Nah, teman-teman mari kita mulai. Oke, suara jelas ya, ada Bu Ina, Bung Miftahul dari Bondowoso, Jombang hadir, ada Bu Wiwi, terima kasih. Ada Ajizah Nasa hadir, Mbak Linda. Oke, sudah dicolek. Sudah colek-colek Pak, Bu Fatimah, terima kasih. Ya, jelas. Nah, oke teman-teman, mari kita mulai ya bahasan pada malam hari ini. Nanti siapa tahu mungkin yang jomblo ya bersabarlah, yang sudah menikah berbahagialah ya. Yang jomblo nanti segera cari ya. Saya doakan ketemu jodohnya segera. Allahumma amin. Nah, coba teman-teman komen lagi nih. Slide saya sudah muncul belum? Jika sudah, silakan di komen sudah. Nyimak sama suami Pak, biar bisa praktek. Oke, diajak ya, diajak suaminya. Yang penting suami masing-masing, jangan suami tetangga diajak. Jomblo hadir, wah luar biasa buat Timah jomblo. Bersabarlah, segera cari jodoh biar nggak jomblo. Oke, udah aman ya. Ya, terima kasih yang sudah live nonton bareng bersama suaminya. Oh, lebih keren ya. Biar tahu nih apa yang harus dilakukan biar di rumah tangganya itu semakin harmonis, semakin bahagia, dan suami juga semakin perhatian. Nah, kenapa malam hari ini saya bahas tentang hubungan ranjang ya? Kalau bahasa gampangnya hubungan intim, kalau bahasa kerennya seks ya. Nah, mungkin sebelumnya mohon maaf ya teman-teman jika mungkin nanti bahasanya agak sedikit-sedikit horor ya. Karena ini kebetulan malam Jumat, jadi bahasnya tentang yang horor gitu ya. Nah, membahas tentang hubungan intim ya. Nah, ketika seorang laki-laki dan perempuan yang sudah bersuami, itu otomatis hal seperti ini tuh tidak tabu ya. Tapi bagi yang jomblo pasti tabu. Makanya yang jomblo itu didengarkan, nanti jika sudah siap ya segera bilang ke orang tuanya, tolong carikan saya jodoh gitu ya. Di-share boleh Pak, boleh silakan Bu, di-share gratis, tidak bayar. Ya. Apalagi ke timnya. Nah, banyak sekali orang ya yang sering bertanya atau distributor bahkan mungkin konsumen itu pernah sering japri ke saya menanyakan tentang bagaimana sih biar kuat, bagaimana sih biar tahan lama, biar tidak ejakulasi dini. Nah, itu banyak sekali. Makanya malam hari ini mungkin saya bahas nanti tipsnya bagaimana biar semakin kuat, ya semakin kuat dalam hal rumah tangganya itu biar tidak retak ya gitu. Karena banyak sekali rumah tangga yang hancur, rumah tangga yang akhirnya tidak sampai ke tujuan hanya gara-gara tentang hubungan intim. Nah, saya mengutip sebuah kata-kata ya, sesuatu yang menyenangkan itu cenderung diulang-ulang ya, dan yang tidak menyenangkan itu akan dihindari. Nah, ini menjadi sebuah kata ya, sebuah kata menggambarkan sebuah makna. Ketika kita itu mencintai sesuatu dan itu membuat hati kita senang, maka otomatis kita akan melakukan. Contoh misal nih, ketika teman-teman beli ya sebuah makanan misalnya, katakanlah
ayam atau mungkin bakso ya. Ini gampangnya. Kalau teman-teman hadir ke tempat itu, ke warung itu, nah lalu teman-teman makan bakso di sana atau ayam di sana, ketika enak, maka terbesit di dalam pikiran teman-teman itu akan mengatakan, ah besok aku sini lagi lah, kan makanannya enak itu. Nah, ketika teman-teman itu merasakan enak dan menyenangkan, otomatis bawah sadar atau pikiran teman-teman itu akan mengarah ke ingin mengulangi. Nah, bedanya ketika teman-teman itu makan bakso di situ, lalu ya katakanlah terlalu asin misalnya, otomatis pikiran itu akan merespon besok nggak kesini lagi karena baksonya asin kan gitu. Nah, begitu pula dengan hubungan ranjang ya atau hubungan intim itu merupakan sesuatu yang menyenangkan. Nah, betul apa tidak nih? Bagi teman-teman yang sudah menikah, tolong dijawab dulu nih. Hubungan intim itu sesuatu yang menyenangkan apa tidak? Ayo komen dulu nih. Saya ingin memastikan nih, teman-teman itu sepikiran dengan saya tidak? Menyenangkan atau tidak? Ayo komen dulu nih. Betul Pak, menyenangkan sekali. Kebutuhan ya. Terus ada yang komen nih, menyenangkan. Betul, menyenangkan. Betul. Menyenangkan dong Pak. Nah, ketika teman-teman itu banyak yang komen menyenangkan, maka otomatis hubungan intim itu kira-kira perlu dilakukan berulang atau hanya cukup mungkin 1 minggu sekali atau dilakukan berulang. Coba komen lagi nih. Kira-kira teman-teman ya ketika bilang menyenangkan ya terutama dengan hubungan intim ya itu perlu diulang atau hanya 1 minggu sekali. Coba komen lagi nih. Sleepy apa ya Pak Endi? Halo Pak Endi, Banjarnegara, terima kasih. Perlu diulang-ulang kalau menyenangkan kalau lagi mood, kalau nggak mood nggak menyenangkan. Oke, berulang-ulang, menyenangkan, continue, menyenangkan kalau hati lagi nggak capek Pak. Nah nanti kalau capek dipijitin Bu. Ya. Oke, berulang, perlu diulang ya, betul. Ya, perlu diulang betul sekali. Nah, itulah yang dinamakan sebuah rasa ya, rasa. Ketika teman-teman itu ada rasa menyenangkan, rasa yang membuat bahagia, maka di situ pasti akan terjadilah pengulangan ya. Nah, dan di dalam hubungan ya, di dalam hubungan yang sehat itu menentukan menentukan apa rumah tangganya. Ketika hubungan intimnya itu bagus, biasanya rumah tangganya juga ikut bagus. Ya, biasanya seperti itu. Tapi saya nggak tahu nih kondisi teman-teman seperti apa. Tetapi rata-rata yang saya survei, ketika mereka itu contoh misalnya nih, sering orgasme bareng ya, sering orgasme bersama, maka otomatis jiwanya itu akan lebih tenang dan ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga itu akan tenang. Ya, tidak mudah marah-marah. Beda dengan yang jarang sekali orgasme bersama-sama, itu biasanya kecenderungannya dia itu lebih mudah marah, ya. Nah, nanti coba dianalisa dulu, apakah benar ketika sering orgasme bersama itu akan lebih mudah ketika menghadapi konflik, ya. Nah, benar apa tidak ya teman-teman yang jawab ya, karena saya tidak mengetahui secara detail kondisi teman-teman bagaimana gitu. Ya, jadi ketika seksnya itu atau hubungan intimnya itu sehat, nah itu juga akan menentukan kondisi sehatnya
seseorang. Nah, dalam artian apa? Antara pria dan wanita itu pasti akan seimbang. Beda misal tidak orgasme bareng ya, atau tidak bisa klimaks bareng, maka biasanya yang lebih cepat itu cenderung laki-laki. Nah, yang lebih lama itu perempuan. Makanya tidak heran kenapa obat kuat itu diciptakan dan yang banyak mencari itu laki-laki, bukan perempuan itu. Karena ternyata antara laki-laki dan perempuan itu lebih kuat perempuan. Bener nggak ya? Komen lagi nih, antara laki-laki dan perempuan, kalau dengan masalah hubungan intim itu lebih kuat perempuan. Coba komen dulu nih. Oke, betul. Ya, hadir Bu Mimin ya. Jarang bareng Pak, gantian terus Bu Eka. Oke. Oh, jarang bareng ya. Nah, wanita lebih kuat. Nah, mesti ketika teman-teman itu merasakan dalam hal sehari-hari itu wanita lebih kuat. Maka dari situ ternyata ternyata wanita itu lebih kuat. Makanya obat kuat itu banyak yang nyari itu yang laki-laki. Ya, Bapak-bapak mohon maaf ya. Ya, oke. Yes, wanita perkasa, betul. Betul Pak, jarang sekali barengan. Nah, nanti kalau jarang barengan itu akan ya dibilang kurang ya, kurang. Nggak inget Pak, nggak inget. Pak Henry ya, nggak inget. Wah, luar biasa ada Raden Mas Santo ya dari Jakarta ya. Lalu Pak Pak D Santo ya. Semoga selalu sehat, sukses, sejahtera dan berkelimpahan nih. Nah, membahas tentang hubungan intim ya, di sini mungkin teman-teman saya mau tanya nih, ya survei nih, jujur ya. Kira-kira teman-teman itu lebih sering mana? Hubungan intim malam hari atau pagi hari? Coba yang sudah menikah komen ya. Lebih sering mana? Malam hari atau pagi hari? Silakan komen dulu nih. Nanti saya akan bahas. Bu Fatima asik lebih kuat gitu ya. Malam, oke seneng pagi. Waduh survei terus lah, iya mas. Ben ngerti malam Pak anak dapat pada tidur, oke. Mas Endi ya. Nah, ternyata banyak yang malam ya. Dua-duanya, oke. Boleh, dua-duanya boleh, tiga juga boleh. Malam, malam menjelang pagi, wah ini keren ini. Subuh ya, oh, enggak apa-apa ini, jujur itu bagus. Nah, yang tidak bagus itu tidak jujur gitu ya. Jujur itu bagus. Yang tidak bagus itu tidak jujur. Oke, nah kalau malam anak-anak belum tidur, Pak Topik tapi beda dengan malam ya. Pagi, pagi. Oke, lebih sering malam Pak, habis subuh jarang soalnya sibuk aktivitas. Iya. Jadi ada berbagai macam pandangan ternyata ya. Ada yang suka malam, ada yang suka pagi. Nah, itu normal. Nah, pada malam hari ini itu saya ingin sedikit sharing ya. Sharing terutama bagi teman-teman yang mungkin suka berhubungan itu pagi. Nah, itu ternyata ya manfaatnya itu sangat banyak ya, sangat banyak. Enakan malam Pak, tombo adem, oke ya. Nah, mungkin slide-nya muncul keluar ya, biar teman-teman penasaran. Nah, kenapa malam hari ini saya membahas tentang manfaat hubungan intim di pagi hari? Ya, biar teman-teman yang biasanya itu melakukannya malam, itu nanti berubah jadi pagi. Kalau yang pagi, ya silakan dilanjut. Nah,
Mungkin berbagai alasan, ada yang biar anaknya itu sudah tidur, ada yang mungkin karena pagi hari itu terlalu banyak aktivitasnya. Nah, ini menyesuaikan. Tapi kali ini saya ingin berbagi sama teman-teman bahwa ternyata ya berhubungan intim pagi hari itu akan sangat banyak manfaat. Nah, kalau secara jam biologis libido kita naik ya antara cowok dan perempuan sama. Ini di antara jam 8 malam ya sampai jam 10 malam. Nah, itu biasanya naik itu. Tapi kalau sudah jam 10 ke atas itu biasanya menurun. Nah, makanya teman-teman bisa amati menurun apa naik itu ya, keinginannya, hasratnya itu. Nah, tetapi ketika teman-teman itu melakukannya pagi hari di antara jam 3 sampai jam 6 ya, itu merupakan hal yang sangat-sangat dibilang luar biasa. Wah, langsung janjian besok pagi, Pak. Oke, jam 8 sampai jam 10 jualan bakso. Nah, berarti pagi aja gitu ya. Mas Andy ganti jadwal. Oke, siap Mas. Nah, kenapa di saat jam 3 sampai jam 6 itu ya hormon melatonin itu masih tinggi. Nah, biasanya itu akan meluncur turun itu ketika sudah di atas jam 6. Nah, ketika hormon ini naik, maka otomatis teman-teman itu badannya bugar, fit, dan di saat itulah ketika teman-teman mungkin melakukan hubungan intim itu lebih tahan lama ini, lebih tahan lama. Beda ketika malam hari itu biasanya lebih cepat, tapi kalau pagi itu lebih tahan lama. Nah, ini saya nggak perlu survei nih, tahan lama pagi apa malam itu saya nggak perlu survei. Biar teman-teman sendiri aja yang menjawab ya, karena ini agak agak gimana gitu ya. Nah, dan ketika teman-teman itu nanti ketika melakukan hubungan intim itu di atas jam 6, ya itu jangan sering-sering ya, karena di atas jam 6, ya, jam 6 pagi sampai jam 9 itu rentan untuk jantung kita. Nah, karena apa? Di situ pembuluh darahnya itu kaku ya. Nah, makanya banyak terjadi serangan jantung itu di pagi hari, ya antara jam 6 sampai jam 9. Nah, ini aktivitas kita yang ringan-ringan. Karena ketika kita melakukan hubungan intim, itu sangat membutuhkan energi gitu ya. Nah, ini saya akan bahas nih. Pengantin anyar langsung praktek gas ya, gas unboxing gitu ya. Pengantin anyar langsung unboxing gitu. Nah, kita akan bahas nanti ada sekitar kurang lebih 7 ya, 7 atau 8 ya kurang lebih ya. Oh, ada 8 ya, ada 8 manfaat ketika melakukan hubungan pagi hari itu apa sih Mas? Kasihan sing jomblo iki Mas Hendri. Nggak apa-apa Mas, yang jomblo biar segera insaf ya, segera mencari pasangan itu. Nah, manfaatnya apa ketika melakukan hubungan intim pagi hari? Pertama, itu penyemangat dan menambah rasa cinta. Nah, jika teman-teman itu melakukan hubungannya itu pagi hari, maka itu akan menaikkan rasa cintanya. Nah, merawat cintanya itu salah satunya itu dengan melakukan hubungan ketika pagi hari. Nah, kenapa harus pagi hari? Di saat melakukan hubungan intim ya atau seks ya, itu tubuh akan melepas hormon oksitosin dan endorfin. Nah, ketika itu muncul ya atau keluar, maka akan sangat membuat nyaman, bahagia, serta merasakan penuh cinta di hati. Wes, keren ya, keren gitu ya. Nah, ketika rasa bahagia, rasa nyaman ini muncul, maka otomatis
ya, Anda akan terhindar dari stres. Nah, ketika terhindar dari stres, maka otomatis di pagi harinya sampai malam harinya itu akan selalu merasa bahagia. Nah, disitulah ya kemudahan-kemudahan, keberuntungan, keajaiban itu akan lebih mudah mendekat kepada kita. Nah, maka dari itu teman-teman yang sering malam ya enggak apa-apa. Pak, malam sama pagi boleh? Boleh, silakan. Yang penting suami istri gitu ya. Tapi kalau jomblo ya jangan gitu. Jomblo jangan. Asli keren, keren apa nih Bu Dwi gitu ya. Nah, jadi memang malam hari ini spesial Bu ya. Makanya teman-teman ketika mungkin nanti suami saya senyum Pak dengernya. Oke. Teman-teman yang sering melakukan malam hari, coba lakukanlah sesekali itu pagi hari. Nanti coba bisa di review, bisa di komen. Ternyata lebih enak mana? Malam hari atau pagi hari atau malah enak dua-duanya gitu ya. Nanti teman-teman bisa rasakan sendiri ya. Yang jomblo segera mendapat pasangan. Oke. Gitu ya Pak, baru tahu. Oh iya Bu. Nah, makanya ini saya sharing buat teman-teman gitu ya. Nanti kalau mendapatkan konsumen, nah itu perlu ditanya juga, perlu disurvei. Mungkin pas hubungan rumah tangganya kok mulai nggak harmonis, nah itu pertanda bisa jadi dia jarang melakukan hubungan itu ketika pagi hari. Nah biasanya memang ketika anak masih kecil itu sebuah ya bukan sebuah kendala ya, tapi tetap bisa ya tetap bisa. Tetapi rata-rata yang mungkin masih punya anak kecil itu mesti malam hari ya di atas jam 9 mungkin ya. Nah, yang jomblo segera dapat pasangan, jam berhadir. Dua-duanya udah dicoba, Pak. Nah, Bu Dwi enak mana? Enak pagi atau enak malam? Atau enak semua? Nah, jadi ketika teman-teman itu melakukannya pagi itu seakan-akan, ya nanti teman-teman rasakan sendiri. Teman-teman akan mendapatkan semangat dan rasa cintanya itu akan lebih ya kepada pasangan masing-masing. Nah, nih berikutnya nih yang kedua nih, ini juga tidak kalah keren ya. Ketika berhubungan itu pagi hari, maka akan membuat tubuh itu berenergi. Nah, makanya kalau teman-teman itu hubungannya malam, biasanya subuhnya kadang terlewat gitu loh. Ya, subuhnya kadang terlewat, apalagi hubungannya di atas jam 12 malam. Apalagi hubungannya di jam 11 sampai jam 1 katakanlah. Nah, itu otomatis bangun paginya nanti terlambat. Ya, biasanya subuhnya itu kesiangan gitu. Nah, makanya biar aman ya pagi hari. Enak Pak kalau habis subuh lebih nikmat. Wah ini cocok ini ya. Enak semua Pak kalau sama-sama klimaks. Ini jadwal ganti nih. Wah ini komennya keren-keren ini. Nah, ketika orgasme di pagi hari itu tidak akan membuat lelah dan letih. Justru akan membuat tubuh menjadi bugar, berenergi sepanjang hari. Nah, mungkin teman-teman ya seakan-akan kalau selesai berhubungan itu kan biasanya kayak kayak lemes ya, kayak lemes, kayak nggak bertenaga. Nah, tetapi ketika teman-teman itu melakukan pagi hari, justru itu akan lebih berenergi. Nah, dan bahkan ketika teman-teman mulai melakukan aktivitas, itu sebuah modal yang sangat-sangat kita perlukan. Kenapa? Ketika kita mau aktivitas dan energi kita penuh, kita bahagia, otomatis pekerjaan kita, ya, aktivitas kita itu juga akan menyenangkan. Nah, makanya ketika teman-teman itu melakukan pagi hari, otomatis akan mendapatkan tubuh yang lebih berenergi. Nah, nanti silakan teman-teman bisa praktek, ya praktek dan dirasakan
apakah betul gitu ya manfaatnya apa tidak gitu. Nah, bahkan kalau mungkin nanti teman-teman itu sering melakukan pagi, itu tanpa minum kopi nggak ngantuk gitu ya. Nah, biasanya kan teman-teman pagi hari kan ngopi dulu biar nggak ngantuk. Nah, bisa jadi itu karena hubungan intimnya malam gitu ya. Coba kalau pagi hari itu nggak ngopi tetap bugar gitu. Siap praktek Pak, pagi hari. Oke lanjut. Bu Faradani 4 anak pada bangun jadi bingung. Jam 4 anak pada bangun. Oke ya. Nah, kita bahas yang berikutnya manfaatnya ya. Nah, yang ketiga mempunyai manfaat olahraga luar dalam. Nah, kenapa energi yang dikeluarkan saat hubungan intim itu setara dengan jogging dan lari di treadmill. Nah, di saat itulah bisa membakar 180 kalori dan lemak di dalam tubuh. Nah, makanya ketika teman-teman itu melakukan hubungan intim, nah di situ akan membakar kalori. Nah, ketika membakar kalori, maka tubuh kita akan bagus dan bahkan terhindar dari kolesterol. Apalagi jika teman-teman itu melakukan dengan gaya atau berbagai macam gaya dan gaya semakin sulit. Nah, itu bisa membakar kalori yang semakin banyak. Nanti kalau soal teknik gayanya apa saja searching sendiri ya, tanya Mbah Google, jangan tanya saya. Oke. Wah keren, bisa bakar lemak cocok. Nah, itu ya. Jadi ternyata ya setelah dipahami ya, hubungan seks itu banyak manfaat. Apalagi kalau bisa sampai lama dan keluar keringat banyak, maka kalorinya juga akan semakin banyak dikeluarkan. Gaya semakin sulit. Oke, ya. Nah, lanjut ya. Nanti masalah gaya jangan tanya saya, tanya Mbak Google aja. Lampung hadir 5, oke telat nggak apa-apa. Nanti dicek Bu, karena di situ ada keterangan gaya. Halo Mas Sulam dari Banyumas. Gas Mbak Elin, dan bikin langsing. Oke. Nah berikutnya nih yang keempat, ya menjaga tubuh tetap sehat. Nah makanya pas iki malam Jumat Pak Santo, oke. Nah makanya saya bilang, ya tadi saya bilang ranjang yang hangat itu adalah kunci sehat hidup. Nah, di sini kita mengambil di yang nomor 4 manfaat ketika melakukan hubungan intim itu pagi hari. Ternyata bisa menjaga tubuh tetap sehat. Nah, kenapa? Nah, di saat hubungan intim itu memuaskan ya, memuaskan, maka akan meningkatkan kadar imunoglobin A. Nah, yaitu antibodi yang bertugas melawan infeksi. Nah, bisa juga meningkatkan sirkulasi darah sehingga peredaran darah lancar, mencegah stroke, menjaga kesehatan jantung, mengurangi nyeri sendi dan inflamasi atau peradangan tubuh, dan mencegah gangguan prostat. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sering demam, sering pilek, bisa jadi kalau sudah menikah kok sering demam, sering pilek, Anda itu jarang melakukan hubungan ketika pagi hari. Makanya yang sering demam, sering pilek silakan dicoba hubungannya itu pagi hari. Biar apa? Kadar imunoglobinnya itu keluar gitu ya. Nah, ini melawan infeksi. Nah, kalau mungkin teman-teman itu ini kan baru musim merebak, ya corona mulai naik ya. Makanya sering-sering hubungan biar tidak kena corona. Paginya sekitar jam berapa, Pak? Di antara jam 3 sampai jam 6 Bu. Ya, tadi saya sudah menjelaskan ya. Jam biologisnya antara jam 3 sampai jam 6. Nah, itu kita dalam kondisi fit, bahkan yang program AMIL itu juga sangat bagus sekali gitu. Bagus buat diet ya, bagus lah Bu. Apalagi dengan gaya-gaya yang sulit itu lemaknya semakin terbakar gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, nanti saya jelaskan biar teman-teman tidak penasaran ya, tidak penasaran ketika tubuh itu tetap sehat. Nah, kenapa? Dari hasil penelitian ya, dari hasil penelitian bahwa pria yang rutin ejakulasi atau berhubungan intim selama 21 kali dalam sebulan itu lebih rentan ya, lebih rentan tidak terkena prostat. Itu 33%. Ya. Jadi lebih aman gitu. Nah, ketika seorang pria dia hanya sebulan 4 sampai 7 kali ya, maksimal 7 kali sebulan, maka dia akan lebih rentan 66% itu mudah terkena gangguan prostat. Wah, 21 kali, Pak. Ya, itu penelitian loh, penelitian. Ya, betul, Pak. Dulu program ini disuruh pagi hari menjelang atau setelah subuh. Nah, wajib tiap hari, monggo. Wah, ini ketawa keras nih ya, Bu Tumi ya. 21 kali sebulan, 1 sampai 2 hari sekali. Ya, 1 kali kan bisa, Bu. Kalau 1 bulan 30, nanti pas masa-masa head kan enggak berhubungan tuh. Biasanya head kan 7 hari. Makanya yang 23 hari, nah yang 23 hari itu bisa diambil. Ya sehari sekali kalau sempet ya. Alhamdulillah 25 hari full. Wah keren ini. Cocok guys langsung nanti. Oke. Bojo wis ngeles-les wae, Pak. Lanjut, Bu, lanjut ya. Nah, jadi itu manfaatnya teman-teman. Ya, jadi suami itu harus betul-betul dijaga. Karena kalau sudah nanti terkena prostat itu repot ya, repot sekali. Bojoku ya pas lah 21 hari, sebulan jarang liburnya. Nah, itu ya terus tidak nanti teman-teman melakukan terus setiap hari 2 kali itu juga ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Cuma nanti malah nggak kerja gitu. Ya sehari sekali lah, sehari sekali itu sudah luar biasa itu. Nanti biar badannya bugar gitu, badannya tetap sehat. Nah, kita lanjut nih. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya hasil penelitiannya ya. Ketika melakukan hubungan intim 21 kali dalam sebulan itu resiko terkena kanker prostat itu menurun 33% ya dibandingkan dengan pria yang berhubungan seksnya hanya 7 kali sebulan. Wah, ini mamak muncul nanti. Benda-bendanya dikeluarin ini. Waduh, Mbak Ida nonstop. Wah, iya Bu, 25 hari. Sehari cukup 2 kali. Aku lagi LDR, Pak. Ya, disabarkan dulu Mas Hadi ya. Nunggu dulu nanti kalau sudah pulang bisa digas gitu ya. Unboxingnya bisa digas. Nah, berikutnya nih yang kelima. Ketika melakukan hubungan pagi hari itu ternyata membuat kulit sehat dan awet muda. Nah, makanya bagi teman-teman yang mungkin ya usianya lebih ya lebih tua ya lebih tua dalam artian wajahnya lebih tua dari usianya. Nah, bisa jadi itu kurang berhubungan intim ya. Nah, itu bisa jadi itu pengaruh ya, pengaruh sekali ternyata. Nah, kenapa? Karena ketika hubungan intim itu meningkatkan hormon estrogen ya. Estrogen dan hormon lainnya yang membuat kulit menjadi sehat, bugar, cantik, glowing, bahkan kemerah-merahan. Ya, apalagi mungkin Bapak bisa mengamati ketika pasca klimaks itu mesti ya wajahnya itu agak kemerah-merahan. Nah, makanya sering-seringlah Pak istrinya dikasih gitu ya.
Kalau wajahnya lebih tua dari usia kurang jamu nganu itu. Oke, yang LDR no comment. Nah, jadi ini penelitian ya, penelitian itu. Nah, ketika sering melakukan hubungan itu akan membuat kulit sehat dan awet muda. Makanya coba amati teman-teman yang mungkin ya seusia Anda, mungkin ketemu Anda kok wajahnya lebih glowing, lebih muda dari Anda, bisa jadi dia itu ternyata sering berhubungan intim dengan pasangannya, ya dengan suaminya. Nah, makanya teman-teman jangan heran ketika mungkin lihat, oh dia kok lebih muda dari saya. Bisa jadi karena Anda kurang hubungan intimnya itu di pagi hari gitu. Nggak usah beli, oke. Nah, yang berikutnya, nah, yang berikutnya, yang keenam. Nah, manfaatnya apa yang keenam? Membuat hubungan dengan pasangan itu semakin erat dan mesra. Jadi ketika berhubungan intim bisa klimaks bareng terutama ya, itu efeknya keluarga semakin kokoh, ya, lebih mudah mengendalikan diri saat terjadi konflik. Nah, kenapa kok lebih mudah? Ya karena ketika hubungan intim itu terjadi pagi hari dan teman-teman itu keluar hormonnya, maka dia akan lebih bahagia dan itu menekan tingkat stres. Nah, makanya kalau suami Anda kok pagi-pagi kok sudah marah-marah, bisa jadi malam hari nggak dikasih. Begitu juga sebaliknya, kalau istri Anda kok marah-marah, Pak, ya, bisa jadi malam hari tidak Bapak kasih. Ya kasih uang sama kasih itu, kasih anu gitu ya. Nah, apalagi ketika melakukan hubungan dan berusahalah setelah pasca hubungan itu antara suami dan istri itu saling memeluk. Ya, jadi jangan hanya set selesai, ya unboxing selesai habis itu pergi itu enggak. Tetapi yang harus dilakukan ketika pasca klimaks ya atau orgasme itu tetap ya bisa berpelukan. Nah, ketika itu semakin lama pelukannya, maka otomatis akan semakin meningkat hormonnya, bahagianya itu akan semakin kuat. Ya. Nah, di saat itu, ketika teman-teman itu bisa klimaks, bisa orgasme ya, dan di saat itulah teman-teman melakukan afirmasi, afirmasi yang baik-baik ya, dalam artian ya jangan yang buruk-buruk, tapi yang baik-baik. Misal, saya adalah orang yang luar biasa, uang ada di mana-mana, aku mudah mendapatkannya dalam jumlah banyak. Ya, terus bisa mengafirmasi impiannya, terima kasih ya Allah, Engkau telah anugerahi aku penghasilan 10 juta per bulan. Jadi disesuaikan, ya disesuaikan dengan apa yang diharapkan. Tapi banyak sekali teman-teman itu setelah pasca melakukan hubungan sudah keluar, ya saking bahagianya ya udah langsung tidur gitu loh. Padahal di saat itulah kondisi alfa itu betul-betul muncul. Mas Sadam muncul. Wah, ini jomblo juga ini. Monggo yang jomblo ini ada Mas Sadam ya. Semoga aku nanti bisa tidur, Pak. Saya 40 lebih, suami lebih tua dari saya, Pak. Tapi kok ngegas terus ya? Apa efek anu itu? Nah, itu gini, Bu, ceritanya. Jadi kalau yang bapak-bapak itu semakin tua semakin jadi. Kalau emak-emak semakin tua semakin menjadi-jadi. Nah, jadi teman-teman itu ya manfaat yang keenam ya. Saya lanjut. Jadi semakin tua biasanya bapak-bapak itu hasratnya semakin tinggi, cuman tenaganya itu berkurang. Nah, maka dari itu ya itu tadi Herbagin, Herbastamin itu nanti bisa diberikan ya Bu Darwina. Nah, kalau yang Bu Darwina dikonsumsi ya kurkumet sama herbatus biar saling menguatkan itu. Oke, selanjutnya, nah dicolek nih timnya nih biar pada ketawa bahagia malam hari ini ada hiburan itu ya. Darwina ketawa keras ya udah.
Nah, yang ketujuh, meningkatkan konsentrasi dan fokus kerja. Padha kaya bojoku makin jadi, lagune makin menjadi-jadi. Nah, ini nih. Nah, untuk pria itu sperma yang dihasilkan dan dimatangkan itu dalam 3 hari. Nah, ternyata sperma itu terdapat unsur api. Api itu panas. Maka otomatis jika tidak dikeluarkan, maka pria itu akan mudah marah, temperamen, dan susah fokus. Ya, karena apa? Banyak unsur api yang ada di dalam tubuhnya. Nah, maka dari itu teman-teman, ya terutama yang emak-emak, nah itu kalau diajak unboxing yuk, ya jawabnya yuk. Jangan unboxing yuk, jangan dulu, jangan. Kecuali kalau pas lagi datang bulan ya, atau lagi head ya itu ya ditolak aja, dibilangin. Nah, biasanya pas bapak-bapaknya udah siap tuh malam Jumat sudah oke, pas begitu mendekat tanggal merah gitu ya, kodenya tanggal merah berarti nanti itu tidak boleh lanjut. Nah, kasih kode unboxing yuk tanggal merah itu selesai. Ya, tapi kalau nggak tanggal merah ya jangan bilang tanggal merah nih mak-mak nih. Nanti digunakan senjata gitu ya. Unboxing yuk tanggal merah. Saya yang sering ngajak Pak. Sebelum diajak, oke, lanjutkan ya, lanjutkan. Beda. Nah, jadi makanya jangan heran kalau suami Anda tidak Anda kasih 3 hari, kok dia mudah marah, dia susah fokus, Anda panggil nggak jawab-jawab, ya dia main HP, Anda panggil nggak jawab-jawab, dan pengennya main HP terus bisa jadi itu karena marah dengan Anda. Nah makanya jane pas ya Pak karo dinone ya Mas Hadi nek jomblo ya ditahan dulu gitu ya. Nah makanya kalau yang mungkin merantau ya atau pergi ya berusaha perbanyak istighfar, berusaha menjaga diri dengan puasa. Jadi biar tidak hilap gitu ya, biar tidak hilap. Sudah berapa bulan saya tidak unboxing Mas Ari. Wah, jangan-jangan Mas Ari baru LDR nih, baru keluar kota kerjanya itu ya. Nah, coba yang bapak-bapak diamati, bener nggak ketika 3 hari nggak dikasih sama istri atau tidak berhubungan intim, itu badan rasanya agak panas, bahkan pegel-pegel linu-linu gitu ya. Nah, bisa jadi pegel bukan karena asam urat, tapi karena tidak dikeluarkan itu ya, tidak dikeluarkan. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang yang nomor 8 yang jomblo kasihan Pak. Tapi bener deh Pak, suamiku habis bahagia DKI terus rezekinya mengampir terus. Itu efek fokus kerja lah ya Bu. Nah, ini sudah terbukti nih. Ya, sudah terbukti. Nah, yang kedelapan ya, ternyata ketika melakukan hubungan pagi hari itu akan membuat lebih semangat. Ya, lebih semangat untuk bangun pagi. Nah, apalagi malam hari mau tidur sudah dibisikin, "Beb, unboxingnya jam 4 ya atau jam 3 ya." Nah, otomatis itu nanti bangun sebelum jam 3 mungkin udah bangun, udah mandi, udah bersih dan siap untuk unboxing gitu ya. Unboxing di perboden. Maksudnya gimana nih, Bu? Aduh ya. Memang kepuasan suami memperlancar rezeki. Nah, itu Bu, makanya harus sering dikasih. Nah, ketika suami istri sudah paham, ternyata ketika berhubungan itu manfaatnya banyak, maka otomatis kalau dilakukan pagi hari, maka ya nanti kadang suami itu akan membangunkan Anda yang emak-emak itu dengan ciuman mesra itu ya. Nah, jadi ketika pagi hari itu mau melakukan, nah otomatis nah itu perlu komunikasi dulu malam hari. Jadi jangan langsung tahu-tahu pagi hari langsung di set-set selesai itu enggak. Jadi dikasih tahu dulu biar apa? Tidak kaget ya istri atau suaminya. Nah, biasanya kan kalau mama itu malu ya, malu untuk mengajak. Padahal kalau emak-emak itu mau mengajak duluan, pahalanya berkali lipat.
dapat ganjaran yang banyak. Makanya emak-emak sering-seringlah untuk mengajak dulu, biar apa? Suaminya semakin bahagia. Karena ketika suami itu diajak oleh istrinya dahulu, maka itu merupakan sesuatu yang sensasinya luar biasa. Itu survei saya loh ya. Nah, saya tidak tahu nih apakah bapak-bapak yang hadir di sini itu sesuai dengan apa yang tadi saya katakan surveinya. Ya, kalau misal bapak itu diajak istrinya, maka semangatnya itu malah lebih luar biasa, menggebu-gebu gitu ya. Malu tapi mau. Saya yang sering ngajak dulu Pak, malah lanjutkan diajak baru ditolak. Ya kalau ditolak mungkin ada alasan Bu, baru capek atau apa ya bisa. Ya aku belum ngerti Pak, masih di bawah umur wis Mas. Nang segera menikah Mas. Tidak di bawah umur gitu ya. Nah, ketika pagi hari itu dibangunkan dengan ciuman, ya dengan pelukan, maka otomatis suami itu akan lebih semangatnya luar biasa. Untuk apa? Ya menyambut hari, pagi hari dan mandinya akan lebih pagi, di situ terjadi badan bugar, fit, maka otomatis kerjanya akan fokus. Ketika kerja fokus, Anda bahagia, suami bahagia, rezeki juga akan hadir. Ya, karena apa? Rezeki hadir itu kepada orang-orang yang bahagia. Nah, makanya sering-seringlah hubungan pagi hari itu ya, teman-teman ya. Makasih Pak ilmunya malam hari ini mantap luar biasa. Iya, karena Anda ketawa semua ya, senang bahagia gitu. Nah, udah 2 anak masih di bawah umur. Ternyata udah 2 anak nih. Tadi yang komen siapa tadi? Mas Mas Indra ya, Mas Indra ternyata anaknya sudah 2 nih. Ketahuan nih. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya, itu tadi sedikit gambaran ya, sedikit gambaran bagaimana ya ranjang kita itu biar selalu aman. Ya, selalu aman dalam artian hubungannya antara suami dan istri itu biar selalu aman, damai, tenang, bahagia ya dengan cara memperkuat ranjangnya itu dalam kondisi yang hangat. Yang hangat dalam artian apa? Saling komunikasi, saling membuat nyaman kedua hubungan. Dengan begitu, maka kesehatan Anda itu akan lebih ya, hidup Anda itu akan lebih sehat. Nah, makanya dari itu teman-teman jangan males-malesan ya. Ya harus link komunikasi itu. Nah, ini sedikit testimoni ya teman-teman ya. Yang konsumsi Herbagin, Herbastamine baru 2 kali minum ternyata si bandel anunya nggak mau tidur ya. Terus yang terakhir ini 20 tahun nggak berdiri bisa berdiri. Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman ya. Untuk materi pada malam hari ini, mungkin teman-teman sudah nggak penasaran. Ranjang yang hangat adalah kunci sehat hidup. Nah, saya menjelaskan biar hidup Anda lebih sehat, ya, maka otomatis penuhi kebutuhan suami dan istri Anda masing-masing. Ingat ya, jangan suami, jangan istri tetangga. Kalau itu membuat jantung lebih debarnya lebih cepat gitu ya. Alhamdulillah anakku punya kamar dewi-dewi aman. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman ya sebelum saya tutup ya, teman-teman mungkin jika ada yang ingin bertanya, mungkin dipersilakan. Yang penting jangan tanya gaya lo ya. Kalau tanya gaya nggak saya jawab. Ya, kalau tanya tanya gaya nggak saya jawab karena teman-teman lebih paham. Saya kan masih muda, umurnya lebih banyak. Ya kalau teman-teman kan lebih banyak umurnya, jadi pengalamannya pasti lebih gitu ya. Istri tetangga lebih tua, ya betul. Pak, buat perempuan dia katanya jarang sekali mau diajak sudah minum bir batu masih malesan. Tambah kurkumet 3 kali 1 Bu. Ya, bir batu 3 kali 1, kurkumet 3 kali 1. Terima kasih Pak, lebih semangat bikin hangat ranjang. Lanjutkan. Gaya bebas ya Pak. Walah ini kayak berenang gaya bebas. Gayanya bebas apa saja boleh, yang penting santun ya.
dan suami istri Anda masing-masing saling menerima. Pak, mohon dijelaskan tentang pemanasan yang baik bagaimana? Wah, ini kayaknya perlu pembahasan berikutnya nih. Ya, malam Jumat depan nih kita bahas tentang cara pemanasan yang baik. Ya, jawabnya besok aja Bu. Nanti kalau sekarang bisa sampai malam soalnya panjang. Ya, Bu Ella bersabarlah ya. Pak, konsumen saya minum Herbastamin, sakit kepala. Nah, biasanya begini Bu, coba dicek dulu ada darah tinggi enggak, ya, sama ada mah enggak. Jika ada darah tinggi, itu wajar. Jika ada mah, nanti bisa diganti minumnya setelah makan, ya, Bu Paslani. Terima kasih Pak, tinggal praktek, silakan. Kalau untuk bumil bahaya nggak sih kalau sering-sering? Jika selama lebih dari 3 bulan ya, kalau lebih dari 3 bulan aman Bu. Tapi kalau masih awal-awal, masih muda ya, jangan sering-sering, maksimal seminggu 1 kali. Tapi kalau sudah mau pasca melahirkan ya digas nggak apa-apa Bu, boleh ya Bu Ilmiati. Kalau sudah di atas 3 bulan, nggak masalah, aman. Apalagi kalau 9 bulan, wah itu harus tiap malam itu. Mantap banget Pak materinya. Oke, terima kasih. Tua-tua keladi semakin tua semakin menjadi banyak gaya. Wah, ini keren ini. Tutup gak sih grup malam Jumat Pak? Yo siap. Pak, kalau laki-laki tiap malam itu badannya selalu gerah. Gerah ini dalam artian banyak keringat atau bagaimana Bu? Bu Amelia coba dijelaskan. Soalnya Pak Su jarang sekali pakai pemanasan. Wah, besok Bu tak jelaskan cara pemanasan yang baik ya. Oke, jika teman-teman setuju pembahasan minggu depan ya, itu akan saya bahas tentang butterfly ya atau pemanasan sebelum berhubungan. Jika setuju, jika tidak ya komen tidak, jika setuju komen setuju. Nah, nanti saya siapkan dulu materinya biar teman-teman semakin bahagia. Soalnya ini jarang sekali dibahas gitu. Kak, saya punya anak kecil yang super aktif, jadi saya mudah lelah kalau malam badan sakit semua, malas berhubungan. Konsumsi Herbatus 2 kali 1, Bu Supris ya. Oke. Pak, bagaimana kalau terlanjur sering hubungan jam 9 sampai jam 11 pagi? Jam 9 sampai jam 11. Ya enggak apa-apa, Bu. Boleh. Yang penting jangan jam 6 sampai jam 9. Ya, karena itu kerja jantung kurang maksimal. Ya, karena kalau berhubungan ini kan jantungnya deg 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 gitu ya. Getarnya lebih cepat. Nah, makanya itu olahraga. Suami saya minum Herbastamin langsung ngantuk. Dosisnya berapa, Bu? 3 kali 1 bukan? Coba dijawab dulu. Oh, banyak keringat. Nah, kalau banyak keringat itu biasanya itu memang pengaruh dari hormon, Bu. Ya, coba konsumsi Herbagin 3 kali 1, Bu. Ya, insya Allah nanti dikeluarkan semua ya detok-detok di dalam tubuhnya. Terus perbanyak buah dan sayur. Itu saran saya. Setuju Pak, ditunggu. Oke, setuju. Setuju, setuju, setuju. Wah, ternyata banyak yang setuju nih. Semoga malam Jumat bisa hadir ya teman-teman ya. Nanti kalau tidak malam Jumat saya kasih info kapan harus live lagi. Pak, kalau habis bergadang boleh berhubungan enggak? Kalau bergadang pun sebenarnya enggak masalah, Bu. Yang penting jangan pagi di antara jam 6 sampai jam 9 ya. Apalagi kalau sedang bergadang. Ya, kalau pagi hari enggak masalah. Karena kalau bergadang kan jantungnya kan kerjanya agak berat. Apalagi pagi hari langsung hubungan di antara jam 6 jam 9. Nah, itu menyebabkan jantungnya nanti debunya lebih cepat gitu. Kalau tidak ada kolesterol sebenarnya aman, Bu. Nah, repotnya kalau ada plak-plak kolesterol. Nah, itu akan menambah penyumbatan. Pak, gimana cara hubungan supaya cepat punya momongan? Wah, ini keren nih pertanyaannya. Oke, saya jawab ya, Bu Siti ya. Nah, kalau cara berhubungan biar cepat punya momongan, ya otomatis
Itu perlu teknik pemanasan yang tepat. Nah, itu besok akan saya jelaskan, tapi intinya ketika pengen punya momongan secara cepat, itu hubungannya itu ketika misal nih mainnya tanggal 1 ya, haidnya tanggal 1 nih. Terus nunggu dulu sampai 12 hari, jadi Anda hubungannya tanggal 13, 14, 15 bisa diambil 1 hari dulu. Jadi misal hubungannya mau tanggal 13 tuh, nanti dijeda 2 hari, baru hubungan lagi Bu. Ya, kalau mau program. Terus dilakukan pagi hari antara jam 3 sampai jam 6. Itu silakan lakukan hubungan di jam-jam ini. Nah, terus perbanyak konsumsi sayur dan buah. Terus kalau untuk gaya bebas, ya bebas, tidak masalah apa saja boleh. Yang penting sama-sama berkomunikasi. Itu ya Bu Siti ya. Semoga Pak minggu depan mohon dijelaskan sama durasinya. Oke, tak tulis dulu. Ya, tak tulis dulu nanti biar tidak lupa ya. Jadi durasi sama teknik pemanasannya. Wah, ini agak berat sebenarnya menjelaskannya, tapi request teman-teman ya insya Allah nanti saya agendakan itu ya. Oke. Nah, jadi mungkin itu ya teman-teman. Ya ini sudah kurang lebih 1 jam ya. Jadi kurang lebih sudah 1 jam saya menemani teman-teman dan tentunya teman-teman sudah terhibur, sudah bahagia, terbukti banyak yang ketawa. Ya alhamdulillah insya Allah diagendakan mungkin kalau tidak malam Jumat, malam Sabtu kita akan belajar bareng selalu rutin setiap minggu ya teman-teman di grup support Herbatama ya. Nah, bagi teman-teman yang mungkin masih pengen bertanya ya atau mungkin pertanyaan belum dijawab ya insya Allah nanti saya jawab. Tolong teman-teman diulang untuk pertanyaan yang mungkin saya belum jawab ya. Oh iya ini nih satu lagi nih. Pak bagaimana yang punya diabetes biasanya syahwat turun? Nah, saya jawab ya. Ini satu pertanyaan ya, perlu saya jelaskan. Nah, ketika punya diabetes pasti anunya itu begini ya, tidak begini, tapi begini. Nah, ketika dia itu lemah syahwat, apa yang harus dilakukan? Perbanyak konsumsi buah sayur, terus yang kedua konsumsi herbagin, herbastamin sama herbatus 3 kali 1 semua Bu, ditambah dengan serbuk beras merah. Nah, ini rutin dilakukan kurang lebih selama 1 bulan, itu otomatis nanti akan timbul perubahan ya untuk yang punya diabetes. Nah, terus yang kedua, silakan Ibu nanti bisa japri tak kasih audio terapinya biar apa hasilnya lebih maksimal. Itu Bu Anifa sudah saya jawab ya pertanyaannya. Oke, nah mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan, tidak perlu lama-lama biar teman-teman tidak bosen ya. Jadi cukup 1 jam saja kita belajar bareng di grup ini, di grup yang luar biasa ini. Dan saya Topik Wianto, jika ada kekurangannya semata-mata dari saya, jika ada kelebihannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan tentunya masih banyak ilmu yang perlu kita pahami, perlu kita gali pelan-pelan satu persatu nanti kita belajar. Silakan teman-teman bisa request apa yang sekiranya perlu saya bedah di sini. Ya, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ingat, ketika ranjangnya itu hangat, maka otomatis hidup akan menjadi sehat. Bagi wanita atau emak-emak silakan kurkumet herbatus 3 kali 1. Bagi yang pria herbastamin 2 kali 2, herbagin 3 kali 1. Disitulah akan timbul sama-sama kekuatan, dan ketika sama-sama kuatnya maka otomatis hubungannya akan lebih lama, dan ketika hubungan lebih lama tentunya akan mendapatkan manfaat yang banyak, baik itu kalori terbuang ya dan rasa bahagia itu terpuaskan. Berusahalah komunikasi biar bisa orgasme bersama-sama
Dengan begitu, rumah tangga Anda akan semakin harmonis, semakin bahagia, sukses, sejahtera, berkelimpahan. Sampai ketemu lagi di live berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.